Halo, apa kabar? Bersama saya Tribudi dari KPPN Sragen. Kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan ultramikro. Sebelumnya kami perkenalkan dahulu, ini adalah Ibu Christine Silviana Yolandawati. Beliau ada menerima pembiayaan manfaat dari PNM Kabupaten Karanganyar. Oke. Sebelumnya kami terangkan dulu, apakah pembiayaan ultramikro itu? Pembiayaan ultramikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada pengusaha ultramikro, baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan yang bersifat syariah. Kebetulan Bu Silvi ini kredit konvensional ya Bu? Iya, Pak. Oke, oke. Di mana tujuan pembiayaan ultramikro itu adalah untuk merangkul usaha, untuk merangkul para pengusaha yang belum mendapat kredit yang bersyariah karena mereka tidak punya jaminan untuk kredit. Yang kedua, untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat, Iya. tidak bertele-tele. Iya. Kemudian meningkatkan jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh pemerintah, termasuk membangun usahawan baru. Termasuk Bu Silvi ini adalah wirausaha baru. Iya. Ibu ya. Iya, Oke. Pak. Di samping saya sudah ada Bu Silvi Yolandawati. Iya. Izin bertanya ya Bu ya? Injih, Oke. Bapak. Monggo. Kami akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu sebagai penerima manfaat ultramikro. Injih. Selamat pagi Bu Christine. Pagi, Bapak. Oke. Sejak kapan Ibu mengenal pembiayaan ultramikro? Sudah mau 2 tahun ini, Bapak. Sudah 2 tahun ini. Iya. Berarti ini tahap kedua. Iya, Bapak. Oke. Sambil lihat kamera, Bu Silvi sudah menerima manfaat pembiayaan ultramikro selama 2 periode. Kemudian pembiayaan ini pembiayaan yang kedua ya? Injih, Bapak. Oke. Yang kedua ini. Bagaimana manfaat pembiayaan yang diterima dari PNM pembiayaan ini? Ya, baik, terus mudah sih, Pak. Oh begitu. Iya. Nah, jadi Bisa buat ningkatin usaha saya, bisa alhamdulillah berkembang, iya, gitu. itu Bu, Iya, Pak. saya rasa cukup dengan Bu Christine, kita cukupkan dulu. Terima kasih ya, Tribudi dari KPPN Sragen tentang pembahasan pembiayaan ultramikro. Bersama saya telah hadir Bapak Nurman, Kepala Perwakilan Permodalan Nasional Madani Kabupaten Karanganyar. Selamat datang Pak Nurman. Nggih Bapak, matur suwun. Mohon izin ingin mengadakan wawancara Nggih Bapak, tentang pelaksanaan pembiayaan ultramikro di Kabupaten Karanganyar. nggih siap Bapak, nggih. Terlebih dahulu Bapak, bagaimana PNM menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan ultramikro ini, Pak? Nggih, terima kasih Bapak. Terkait dengan PNM sendiri bahwasanya kita melakukan kegiatan sosialisasi tentunya pastinya harus melihat dari wilayah kinerja dulu Pak. Dengan adanya wilayah kerja, kita menyasar pelaku UMKM Pak. Nah, dari data UMKM atau dari data wilayah, kita menyasarnya adalah ke lingkungan aparat setempat. Seperti kita masuk ke wilayah RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Nah, kebetulan pada saat perekrutan pun juga dilakukan yang namanya pendampingan, Pak, oleh namanya account officer. Nah, pelaku account officer inilah nanti yang kedepannya akan membentuk dari proses tahap awal sampai dengan tahap akhir pencairan, Bapak. Oh, Nggih. gitu. Jadi kulon nuwun dulu, Leres nggih baru saestu. mencari nasabah. Betul, Oke. Bapak, nggih. Kemudian ada kendala apa Pak di lapangan tentang sosialisasinya? Alhamdulillah kalau untuk kendala kita tidak menemui, Pak. Yang pertama, kenapa kita bilang tidak menemui, karena adanya koordinasi dari tingkat bawah, Pak. Dengan adanya koordinasi tingkat bawah kita menemukan data, dan data di sini adalah potensi wilayah, yang di mana menjadi target market-nya kita, pelaku UMKM khususnya gendernya perempuan, Pak, gitu. Oh, ibu-ibu, Leres nggih, sasarannya nggih, nggih. ibu-ibu yang membuka usaha, Leres. usaha rumahan, mikro, dan tidak perlu jaminan Agunan, kredit. nggih Oh, iya leres betul, nggih. iya, alhamdulillah. Terus terakhir Pak, mungkin dalam bentuk apa pendampingan yang disampaikan ke debitur setelah mereka menerima pembiayaan ultramikro? Nggih.
Jadi ketika kita melakukan pendampingan, selain kita melakukan pendampingan mingguan, Pak, kita ada yang namanya adalah program, PKU, yang di mana sekarang namanya adalah Mbak Maya. Ya, tujuan dari program itu, kita melakukan pemberian materi kepada ibu-ibu, terutama adalah motivasi, di mana untuk pasca, pemulihan dari pandemi Covid, otomatis berdampak ke perekonomian. Masih bersama saya, Tribudi dari KPPN saya, dalam acara Restu. Apa itu Restu? Rembuk santai tentang Umi. Oke. Telah hadir di sini Bapak Cipto, pimpinan KSPPS Pangestu yang berkantor di Pati. Betul nggih, Pak? Nggih. Dan juga telah hadir Ibu Meling Purwanti, Kepala Perwakilan Pangestu Kabupaten Sragen. Selamat pagi, Ibu. Dan mendampingi saya, beliau, Kepala Seksi Bank Kabupaten Sragen, Bapak Srianto. Terima kasih, Pak Srianto. Sama-sama, Pak. Pertama-tama, kami akan perkenalkan dulu apakah itu pembiayaan ultramikro. Jadi pembiayaan ultramikro adalah pembiayaan yang bersifat konvensional kepada usahawan baru, di mana mereka bisa mendapatkan pembiayaan yang tanpa jaminan, sifatnya mudah dan murah, gampang Bu, tanpa syarat, kecuali cukup pakai KTP, nasabah bisa mendapatkan pembiayaan. Untuk itu, marilah kita awali wawancara kepada Bapak Cipto selaku pimpinan KSPPS Pangestu. Iya. Selamat pagi Pak Cipto. Pagi, Bapak. Sebagai pimpinan KSPPS Pangestu, bagaimana awal mula sosialisasi pembiayaan ultramikro terhadap nasabah baru di wilayah Bapak? Monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Kami melihat di sekitar usaha kami di mana cabang kita berada itu, terutama yang di pasar Bapak, itu kasihan melihat pelaku usaha di pasar itu, mereka itu dikejar-kejar sama rentenir kayak bank mingguan itu loh Pak. Jadi dia itu, anggota masyarakat itu merasa tidak ada tempat untuk berlindung atau tempat untuk mencari modal Pak. Karena masyarakat di sekitar pasar dan pelaku usaha di pasar itu Pak, ditawari kayak bank pelecet itu, terpaksa dia itu mau karena sulit untuk mencari dana atau mencari modal. Nah, kita tergerak di situ Pak, karena kasihan sekali mereka pelaku usaha di pasar itu, karena setiap bulan itu sudah setor 4 sampai 5 kali. Begitu. Kan sangat berat sekali. Dan Pangestu hadir itu untuk meringankan beban mereka. Karena apa? Di koperasi kami kan bulanan Pak sistemnya. Jadi mereka merasa tertolong, merasa terbantu dengan program kita. Kebetulan kita kan dibiayai dari Umi tadi Bapak. Oh begitu. Kemudian kendala kepada masyarakatnya yang ditemui apa Pak? Kira-kira masyarakat itu kan pertama kan belum mengenal Iya. Pangestu. Bagaimana caranya menjenengan masuk ke masyarakat dan kendalanya apa masuk ke masyarakat? Ya sebelum masyarakat itu kenal ke Pangestu, kita kasih brosur Pak di pasar, di Merak. Mereka kan punya lapak itu, jualan di situ, kita hadir di situ, bisa kasih brosur, kita jelaskan bahwa Koperasi Pangestu memberi pinjaman dengan syarat mudah, bunga ringan, tidak seperti yang selama ini di pasar-pasar bank pelecet itu Pak. Jadi mereka sangat tertarik dengan kehadiran kita Pak. Begitu nih Pak. Dan respon dari masyarakat yang telah menerima pembiayaan Pangestu bagaimana Pak? Responnya sangat bagus sekali Pak, karena mereka merasa terbantu dengan pinjaman Umi tadi Pak.
karena mudah, ringan bunganya. Dan kita memberi kemudahan juga kepada anggota Pak, karena kita sudah dibiayai dari pemerintah, kita harus respon juga ke anggota, ke masyarakat supaya juga diberi kemudahan. Kita beri kemudahan ini. Jadi kayak bunga putus, sistem program kita seperti itu Pak. Misalkan dia pinjam 24 kali, 24 bulan. Dia sudah punya uang dalam 10 bulan. Dia pinjaman mereka dilunasi, kita tidak hitung sampai 24. Jadi ya putus di bulan ke-10 tadi sekali bunga. Jadi kita memberi kemudahan di situ juga. Berarti sebelum jatuh tempo bisa reschedule. Iya. Misalnya Tidak ada temponya penalti. 52 minggu tapi 40 minggu bisa dilunasi, mengambil lagi. Iya. Oh begitu. Ya. Bulanan Bapak, tidak mingguan bulan. kita. Kasihan kalau setiap minggu bayar. Sampai Bapak. saat ini di Pangestu tenornya berapa bulan, Pak? 3 tahun. 36. 3 tahun. 3 tahun. Ya. Untuk 2022 ini plafon tertinggi berapa, Pak? Ya tergantung kemampuan anggota Bapak. Kita tidak gegabah untuk menyalurkan pinjaman ini. Karena kalau kita kasih tinggi dan mereka tidak mampu untuk mengatur, kasihan juga. Jadi kita lihat kemampuannya anggota tadi. Tetap ada selektivitasnya, Pak. Iya. Terus kemudian dampak positif dari penyaluran ultramikro terhadap nasabah-nasabah pasar, usahawan baru itu kira-kira Bapak bisa gambarkan? Mungkin tingkat ekonomi usaha bagaimana, tingkat ekonomi pribadi bagaimana? Ya yang jelas kita monitoring Bapak. Anggota kita itu selalu kita monitoring, selalu kita lihat perkembangannya, selalu kita dorong untuk supaya maju ke depan dia. Karena kalau usaha itu cuma monoton zaman sekarang kan tidak mungkin monoton kayak zaman dulu ya Pak. Ini zamannya sudah era digital, sudah online, jadi kita harus mengikuti zamannya juga Pak. Kita harus dorong anggota-anggota kita di KSP Pangestu untuk karyanya itu bisa terjual tidak hanya di lapak-lapak seperti dulu. Jadi kita harus dorong supaya maju seperti era digitalisasi Pak. Dari tadi kan Bapak menyampaikan usahanya tuh di pasar, di lapak-lapak yang sudah ada tempatnya. Nah, kira-kira kalau untuk usaha online bagi nasabah yang usaha online kira-kira bisa enggak, Pak? Ya kita dorong, kita ajari Pak. Kita ajari supaya dia misalkan ikut Lazada, ikut Shopee, itu produknya. Seperti itu penjualannya biar tidak orang sekitar situ saja yang kenal Pak. Kalau kita ikut produk yang ikut di lapak yang terkenal kayak Shopee, Lazada itu kan banyak orang yang melihat, jadi kemungkinan laku itu juga banyak Pak. Oh, jadi memasarkannya secara elektronik Pak? Ya, ya sesuai zaman Pak. Sekarang zamannya online, zaman digital ya kita harus dorong itu supaya. Pangestu kan sudah dikenal masyarakat tuh Mas Pak. Iya. Kira-kira pendampingan terhadap warga, pendampingan terhadap para nasabah dalam bentuk apa pendampingannya Pak? Ya tergantung apa usaha mereka Bapak. Misalkan usahanya kerajinan, ya kita dorong supaya kerajinannya itu bisa bersaing di pasaran. Kita dorong kualitasnya, kita dorong supaya berkualitas dan mampu bersaing dengan produk-produk yang lain. Tergantung sesuai produk apa yang dia kembangkan Pak. Oke. Begitu tadi wawancara kita dengan Bapak Cipto, pimpinan KSPS Pangestu yang ada di Padi. Nah, kita akan berlanjut wawancara kita dengan Ibu Meling Purwanti, perwakilan KSPS Pangestu cabang Sragen. Ibu. Pagi Pak Budi. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak pimpinan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pangestu telah begitu banyak menyalurkan pembiayaan. Nah, sekarang pengalaman Bu Meling sebagai pimpinan cabang Karanganyar tentang pembiayaan ultramikro di Kabupaten Sragen bagaimana Bu? Alhamdulillah untuk pengalaman dalam sendiri Pak,
tentang penyaluran UMI khususnya di Sragen itu mendapat respon bagus dari masyarakat, dan Dalem sendiri juga senang waktu pas ada di lapangan masyarakat begitu responnya bagus, terus kita juga timbal baliknya juga ngasih pelayanan yang bagus juga untuk masyarakat. Beberapa saat kemarin kan kita sudah melakukan video call Nggih, dengan Ibu Harti dan Ibu Bu Herlina. Herlina, oke. Nggih. Termasuk salah satu pendampingan. Nah, kira-kira kendala apa yang Ibu rasakan pada saat pendampingan kepada nasabah? Untuk kendala selama ini biasanya tentang pendampingan di produk ya Pak, produk yang dijadikan usaha dari anggota kami tadi, biasanya pun untuk pemasaran atau untuk penjualan itu memaksimalkan penjualan anggota itu beliau ngendikan udah maksimal Bu, terus belum Mbak, nganu mohon dibantu, biasanya kan seperti itu. Terus kita, Ibu udah pernah belum mencoba untuk pakai online, biasanya seperti itu. Terus dari anggota minta dibantu, tapi karena anggota kebanyakan kan untuk HP ya Pak ya, nyuwun sewu itu masih, karena kita memang kan menangani untuk usaha yang kecil Pak Budi, dan terusnya untuk yang onlinean itu terkendalanya kita itu di sosmed Pak. Untuk anggota kita itu kebanyakan tidak menguasai. Tapi alhamdulillah setelah ada pendampingan, kita matur ke anggota, paling enggak nanti fokus dulu ya Bu, untuk penjualannya nanti insya Allah pasti ada kemajuan. Biasanya seperti itu Pak. Dari beberapa pengalaman Bapak Ibu dan juga mungkin saya dengan Pak Sri, kebanyakan debitur itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai usaha kecil, yang termasuk usahawan baru. Nah, bagi KSSPN Pangestu sendiri, menghadapi ibu-ibu yang belum tahu tentang teknologi online atau mengetahui tentang bagaimana caranya memasarkan produk, itu kira-kira apa Bu? Kalau Dalem sendiri biasanya langsung Pak, dadasnya praktek. Bu, praktek sini Bu, caranya online. Jadi kan bikin status di WA, biasanya langsung Dalem aturi dengan HP Dalem sendiri Pak. Langsung diprakteknya sama ibu-ibu. Dan alhamdulillah sekali dua kali kita pendampingan di lapangan sampun jalan. Alhamdulillah. Okay. Jadi sebagai penyalur, sebagai penyedia dana, juga sebagai guru ya, harus pendampingan sabar. Pak Budi. Tetap ibu-ibu gitu. Jadi begitu para pemirsa sekalian, pengalaman dari penyalur pembiayaan UMI bahwa ternyata walaupun mereka sudah menyediakan dana, tapi juga menyediakan hati, sabar, supaya apa yang mereka salurkan itu tepat guna, tepat sasaran, supaya bisa bermanfaat bagi ekonomi nasabah. Begitu, nanti akan kita lanjutkan kepada Bapak Srianto selaku Kepala Seksi Bank di KPPN Sragen. Insya Allah beliau akan memberikan arahan bagi kami bagaimana kita akan mengelola UMI ke depan. Setelah hadir bersama kita Bapak Srianto, Kepala Seksi Bank KPPN Sragen. Beliau akan memberikan arahan pada kita, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sesuai SOP yang harus kita kerjakan sehari-hari. Pak Srianto, kami persilahkan Pak, tentang Per 66 Perdirjen atau mungkin yang lain-lain, supaya Bapak berkenan memberikan saran. Baik, terima kasih Pak Bud atas waktunya. Terima kasih Pak C, Bu Meling atas kehadirannya. Nah, para pemirsa sekalian, ini terkait dengan Per 6, ya, jadi adanya peraturan baru, ya. Kemudian nanti juga dengan peraturan baru itu survei kita itu ditentukan oleh Kanwil ya Pak Bud ya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus membangun sinergi yang sangat baik ya dengan mitra penyalur. Alhamdulillah yang hadir hari ini dari Pangestu, Pak Cep dan Bu Meling ini luar biasa. Terima kasih banyak kami Pak. Dan
dengan sinergi yang bagus itu nanti kita tersedia data debitur yang akurat Pak Bud ya. Dengan data yang akurat nanti kita lakukan survei sesuai apa yang telah ditentukan oleh Kanwil. Nah, namun sebelum survei kita lakukan tentu kita harus mempersiapkan diri. Baik itu SDM maupun sarana prasarananya harus kita siapkan dengan semaksimal mungkin agar nanti ketika survei tidak terjadi kendala. Ya, tidak terjadi kendala di lapangan, kemudian yang survei yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh kantor pusat. Dalam hal ini adalah BLUPIP. Mungkin itu Pak Bud. Kemudian yang kedua, yang perlu kami sampaikan juga nanti karena ini amanah dari tugas ini berupa amanah dari pimpinan pusat, maka mari kita jadikan ini sebagai sebuah kepercayaan ya, kepercayaan yang nanti kita ini punya andil untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat ya, terutama para usahawan kecil ini. Maka mari kita lakukan pendampingan, kita lakukan monitoring ini dengan sungguh-sungguh berlandaskan dengan hati, kata Pak Bud tadi, ya kita bekerja dengan hati yang ikhlas. Insya Allah dengan hati yang ikhlas nanti akan kerja kita akan tuntas gitu ya, akan menjadi kerja yang sangat baik dan insya Allah mudah-mudahan menjadi amal baik kita semuanya. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak Bud. Terima kasih. Terima kasih Pak Srianto. Para pemirsa sekalian, demikianlah tadi wawancara kita, rembuk kita dengan Bapak Cipto selaku pimpinan KSBPS Pangestu, Ibu Meling selaku Kepala Perwakilan Cabang Karanganyar, dan Bapak Srianto Kepala Seksi KPWN Sragen. Mudah-mudahan apa yang jadi pertemuan pada siang hari ini membawa berkah bagi kita sekalian. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.